Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat kan? Sebelum memulai pelajaran, coba bangkunya dirapikan dulu ya. Nah, kalau sudah rapi, coba sekarang anak-anak lihat bajunya. Apakah sudah rapi? Nah, sekarang coba dipimpin doanya dulu ya. Berdoa dimulai. Nah, sekarang siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Oke anak-anak, minggu lalu ada yang tahu kita belajar apa? Coba ingat angkat tangannya. Ya, silahkan Meme. Minggu kemarin kita belajar apa? Iya, tentang pertumbuhan dan perkembangan jagung. Nah, sehingga hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan secara generatif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita tahu bagian-bagian dari tumbuhan, khususnya dengan bunga. Hari ini kita akan belajar bagian-bagian dari bunga ya. Nah, yang dilakukan secara berkelompok ya. Nah, sekarang kalian pernah tidak melihat seekor lebah yang sedang mencium bunga? Nah, ada yang tahu bunga apa yang sedang dicium oleh seekor lebah? Sekarang kalian penasaran kan? Nah, Ibu ada video dan kalian menyimak dan mengamatinya ya. Ini dia videonya. Coba perhatikan bunga-bunga ini, indah sekali bukan? Eits, tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, coba dari video tadi ada yang mau ditanyakan? Silahkan ajukan tangannya. Ya Siva.
Nah, kata Siva, benar atau tidak tumbuhan memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina? Ada yang tahu? Ada yang mau coba? Ya, Chelsea? Iya, betul sekali. Ada dua, benang sari dan putik. Nah, sel kelamin jantan disebut dengan benang sari dan sel betina disebut dengan putik. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan identifikasi bagian-bagian tumbuhan secara berkelompok. Kemarin Ibu sudah bagiin menjadi 5 kelompok ya, dan semua kelompok wajib membawa bunga. Terus ada 5 tadi, ada kelompok bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, bunga anggrek, dan bunga kitolong. Nah, setiap kelompok duduk dengan rapi ya, jangan berjauh-jauhan dengan anggotanya. Nah, gimana anak-anak? Sudah terbayang bagaimana bentuk-bentuk bunga? Nah, coba sebutkan kembali apa saja sih bagian-bagian dari bunga? Iya, betul. Jadi, bagian dari bunga itu ada mahkota bunga, kepala sari, bunga sari, kelompok bunga, tangkai, dasar bunga, dan biji. Nah, sekarang coba lihat, Ibu memucai kertas untuk bahan kalian melanjutkan diskusi. Nah, di dalamnya terdapat materi bagian-bagian dari bunga yang lebih lengkap dari video yang Ibu perlihatkan tadi. Nah, di sini ada tabel, kalian isi sesuai bunga kelompok masing-masing. Ya? Oke, ada yang ingin untuk kegiatan pertama ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Alia. Nah, jika ada bagian dari bunga kalian, di checklist saja ya. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, lanjut kegiatan yang kedua, yaitu, nah di sini, apakah ada bunga yang kalian bawa ini termasuk ke bunga yang lengkap atau tidak? Nah, cara penyesuaiannya, kalian lihat lagi ke kegiatan pertama, apa ada kriteria bunga yang kalian bawa itu termasuk yang lengkap atau tidak. Oke, baik, sudah dipahami. Silahkan anak-anak mengisi dengan teliti ya. Selamat mengerjakan. Nah, gimana anak-anak? Sudah terbayang bagaimana bentuk-bentuk bunga? Nah, coba sebutkan kembali apa saja sih bagian-bagian dari bunga? Iya, betul. Jadi, bagian dari bunga itu ada mahkota bunga, kepala sari, bunga sari, kelopak bunga, tangkai, dasar bunga, dan biji. Nah, jadi kesimpulan hari ini menentukan jenis, kelengkapan, dan kesempurnaan bunga. Nah, dan itu tergantung pada bunganya, apakah ada atau tidak. Sekarang kita sudah tahu bagian dari bunga ya. Nah, perkembangan pada bunga terjadi jatuhnya bunga sari putik dan ini disebut dengan penyerbukan. Banyak caranya, yaitu satu dengan cara hewan, kemudian yang kedua air, yang ketiga manusia. Nah, begitu ya anak-anak. Coba sekarang kalian duduk kembali seperti semula. Nah, sudah kondusif. Nah, tadi kita sudah mengamati bagian-bagian dari bunga ya. Kalau kita semua sudah memahami, Ibu tutup ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak di minggu depan.